Selamat mendengarkan podcast ini. Saudaraku sekalian, tidak semua orang menjadi umat pilihan. Artinya tidak semua orang mendapat kesempatan mendengar Injil yang benar dan memiliki kesempatan, potensi untuk menjadi manusia yang unggul di mata Allah. Tidak semua orang, saudaraku. Kita bersyukur karena kita menjadi umat pilihan. Kalau kita bisa mendengar Injil yang benar dan bisa ada di dalam ruangan gereja atau di dalam persekutuan orang percaya, berarti kita menjadi umat pilihan. Menjadi umat pilihan itu, saudara, kita terpanggil untuk benar-benar hidup di dalam ikatan dengan Tuhan. Dalam 1 Korintus 6 ayat 17, firman Tuhan mengatakan, barang siapa mengikatkan diri dengan Allah, dia menjadi satu roh dengan dia. Menjadi satu roh. Ini kesempatan yang sangat berharga, saudara. Yang tidak disediakan untuk mereka yang bukan umat pilihan. Menjadi umat pilihan itu benar-benar istimewa. Mari kita menghargai keistimewaan ini, di mana kita bisa menjadi satu roh dengan Allah. Jadi saudara, jangan ragu firman Tuhan yang mengatakan di 1 Korintus 6 ayat 17, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Bisa dimengerti kalau kita bisa menjadi bait Allah ini luar biasa, saudaraku. Jadi kalau kita menjadi bait Allah, harus ada ruang kudus atau ruang maha kudus di dalamnya. Kalau tidak ada ruang kudus, tidak ada ruang maha kudus, itu bukan bait Allah. Jadi kekudusan itu mutlak. Batin yang bersih, pikiran yang bersih, yang tidak bercacat, tidak bercela, di mana Allah berkenan bersemayam di dalamnya, itu mutlak. Disebut bait Allah itu kalau di dalamnya Allah hadir dan di situ ada ruang maha kudus. Saudaraku, kita harus memilih apakah kita mengikatkan diri pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia, atau mengikatkan diri dengan yang lain, atau mengikatkan diri pada yang lain, menjadi satu roh juga, satu spirit dengan yang lain. Oleh sebab itu saya mengajak saudara-saudara untuk berani memadamkan keinginan-keinginan pribadi, mematikan semua hasrat, minat, niat-niat pribadi, semua cita-cita, ambisi, dan keinginan kita pribadi. Sebab inilah jalan kita bisa dibelenggu oleh Tuhan. Ini jalan kita mengikatkan diri pada Tuhan. Kalau kita tidak berani menyangkal diri dalam arti mematikan keinginan-keinginan, minat hasrat diri sendiri, tidak berani menyangkal diri,
Kita tidak bisa menjadi satu roh dengan Allah. Kita tidak bisa dibelenggu, dipenjara oleh Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Ini jalan keselamatan sempurna, supaya kita memiliki kemerdekaan yang sempurna. Semakin orang mengikatkan diri dengan Allah, semakin merdeka. Kemerdekaan yang sejati. Tetapi semakin orang mengikatkan diri pada yang lain, menjadi satu roh dengan yang lain, ia semakin terbelenggu. Memang dirasa oleh orang-orang yang mengikatkan diri pada yang lain itu seperti memiliki kemerdekaan. Sebab dia bisa suka-suka sendiri. Ia bisa memuaskan hasrat, minat, keinginannya sendiri. Merdeka. Tetapi justru itulah belenggu. Inilah yang membawa seseorang pada kehidupan yang makin jauh dari rencana Allah. Ia tidak akan mengerti maksud Tuhan menciptakan dirinya. Ia tidak akan mengerti apa rencana Allah di dalam hidupnya. Ia tidak akan mengerti. Nah, orang seperti ini tidak bisa dimiliki oleh Allah, saudara. Jadi seseorang apakah mau menjadi satu roh dengan Allah atau tidak tergantung orang itu. Apakah dirinya mau dimiliki oleh Allah atau dimiliki yang lain, tergantung orang itu. Maka firman Tuhan mengatakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi kalau seseorang menjadi milik Kristus Yesus, tidak menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya, dia menyangkali pemilikan Allah atas hidupnya. Dia menyangkali usaha penebusan Allah melalui korban Yesus Kristus dalam hidupnya. Nggak main-main ini. Dia berkhianat. Dia memberontak. Jadi ukuran berkhianat memberontak itu bukan hanya melakukan perbuatan-perbuatan jahat, tidak mau ke gereja atau pindah agama. Ketika seseorang menolak dimiliki Allah, ketika seseorang menolak menyangkal diri, yang dikalimatkan di sini menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya, dia menjadi pemberontak, saudara. Mata hatinya menjadi buta, nuraninya menjadi gelap. Tidak memiliki kepekaan mendengar suara Tuhan. Hidupnya akan jauh dari rencana Allah. Tetapi kalau saudara mau, tadi saya katakan, mematikan keinginan diri sendiri. Hasrat, niat, cita-cita diri sendiri. Saudara mengikatkan diri pada Tuhan. Saudara akan tergiring untuk mengerti kehendak Tuhan, mengerti rencana-rencana Allah untuk digenapi atau dipenuhi. Ini pilihan Bapak Ibu. Ya, harus benar-benar nekat. Harus menguatkan hati untuk itu. Saya ingat saudaraku kisah Yosua, ya saudara. Yosua pasal 1, ketika Tuhan memerintahkan Yosua untuk merebut tanah Kanaan, menggantikan Musa. Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya
diulangi lagi. Kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, diulangi lagi, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu, sebab Yahweh di sini dalam teks aslinya, Yahweh Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi hidup kita ini seperti sebuah wilayah yang Allah mau kita menaklukkan sepenuhnya untuk Tuhan. Kita yang harus menaklukkan. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Yahweh Allahmu menyertai engkau. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu, diulang-ulang di sini. Saudara harus menguatkan dan meneguhkan hati. Jangan berkata tidak mungkin. Nah, dari dulu memang biasa hidup dalam pemuasan keinginan diri sendiri. Dari dulu iramanya memang hidup untuk minat, hasrat, cita-cita diri sendiri. Sekarang bagaimana bisa menaklukkan, menundukkan semua itu bagi Tuhan? Bisa, sebab Tuhan menyertai. Dan bagi kita, Tuhan menjanjikan Roh Kudus. Roh Kudus itu powerful, saudaraku. Roh Kudus itu powerful. Janji Tuhan kepada kita, apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Jadi tidak dibatasi. Kalau ibarat tegangan, you mau berapa tegangannya? You mau berapa? 450, 900, 1200, 12.000, 25.000. Kalau hamba Tuhan ya, itu tegangannya harus tinggi, Pak. Supaya kehadirannya di tengah-tengah jemaat itu bisa memancarkan kehadiran Allah. Ya. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ini sama dengan apa yang dikatakan Tuhan kepada Yosua. Ini paralel, saudara. Aku menyertai kamu untuk menaklukkan tanah Kanaan. Sekarang Tuhan menyertai kita untuk menaklukkan diri kita sendiri. Ini wilayah yang sulit ditaklukkan karena sudah mengakar, ya, sudah mengakar belasan bahkan puluhan tahun. Tapi kalau kita memang fokus, kita bersedia, bisa. Ya. Saudara jangan curiga dulu, nanti akan saya jelaskan. Bukan berarti lalu saudara tidak akan memiliki keinginan. Saudara pasti akan punya keinginan, karena manusia diciptakan dengan kehendak. Tetapi kehendak saudara itu nanti akan sinkron dengan Roh Kudus. Jadi pikiran dan perasaan Tuhan ditularkan, diimpartasikan, sehingga saudara memiliki pikiran perasaan Tuhan. Dan itu kehendaknya. Filipi 2, 5-7. Itu kehendaknya. Nah kalau begitu saudara baru bisa bersekutu dengan Bapa.
Jadi bersekutu dengan Bapa bukan hanya karena Anda tidak terlibat perbuatan-perbuatan amoral, tetapi memiliki kapasitas diri seperti yang tadi saya katakan, kualitas diri yang bisa mengimbangi Allah. Dan ini sebenarnya yang menjadi pergumulan kita satu-satunya. Kalau kita masih mau menyenangkan diri sendiri, kita itu berarti masih mengasihi dunia. Saudara berkata, oh saya tidak mengasihi dunia. Mengasihi diri sendiri untuk memuaskan keinginannya itu mengasihi dunia. Dan orang seperti ini tidak bisa mengasihi Bapa. Kalau orang sudah melewati proses menyangkal diri, mematikan keinginan, hasrat, minat, cita-cita diri sendiri, dan menundukkan diri di hadapan Allah, sehingga menjadi manusia yang berkualitas itu, bukan berarti tidak punya keinginan, tetapi keinginannya itu selalu sesuai dengan keinginan Allah. Ini bisa menjadi satu roh, dan orang ini baru bisa mengasihi Allah dengan benar. Baru bisa. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Karena kalau kita mau memuaskan diri sendiri, itu pasti sarananya dunia ini. Tapi kalau kita membunuh, mematikan keinginan hasrat pribadi, kita dipimpin Roh Kudus, segala sesuatu yang kita lakukan kelihatannya sama dengan orang lain, tetapi motif kita itu beda. Saudara masih bersama saya? Saudara mendengar apa yang saya katakan? Ya? Amin. Saudara rugi loh jadi manusia, apalagi menjadi umat pilihan, kalau tidak menuruti firman ini. Kalau kamu menjadi milik Kristus, kamu menyalipkan hawa nafsu dengan segala keinginannya. Menyalipkan itu. Anda tahu hukuman salib? Itu membuat orang harus mati. Beda ya dengan seremonial penyalipan di beberapa negara yang mayoritas Kristen ya, Kristen atau Katolik ya. Ada seremonial penyalipan gitu. Orang yang memikul salib ya, diarak rame-rame terus dicambuk ya, digebukin gitu. Lalu disalib. Tapi setelah itu dia diturunkan dari salib, dimasukkan ambulan. Jadi pada waktu dia diarak, dicambuk itu ada ambulan di belakang. Jadi dia tidak mati, tapi setengah mati. Saudara tidak boleh setengah mati, Anda harus mati. Menyalibkan daging itu harus mati. Korban bakaran itu saudara tahu, korban bakaran. Itu daging yang dipotong-potong, dimatikan dulu itu binatang. Dibakar habis sampai harum baunya, lemak-lemaknya berbau harum. Nah itu pola agama Yahudi dan itu simbolis. Dari penyalipan daging kita yang harus mati baru berbau harum. Ini tidak sederhana, nanti Roh Kudus akan menolong saudara. Ya, Roh Kudus akan memimpin bagaimana saudara masuk dalam proses penyalipan ini. Masuk dalam proses penyalipan daging, mematikan keinginan, hasrat, cita-cita diri sendiri ini, saudara. Nanti ada prosesnya. Ini ilmu teologi, pengetahuan
Teologi tidak membuat orang masuk ke proses ini. Bahkan kadang-kadang semakin jauh. Nah, saudara, kita dengan rendah hati mau mendengarkan hal ini. Ya, kita mau menjadi keharuman di hadapan Allah. Kesempatan yang berharga sekali, saudara. Saudara berkata, aku mengasihi engkau ya Bapa. Banyak kan lagu-lagu yang syairnya begitu. Aku mengasihi engkau Tuhan. Kalau saudara masih tidak menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya, saudara tidak bisa mengasihi Bapa. Coba direnungkan dulu, saudara. Pertanyaan saya kepada saudara, masih mau menjadi orang Kristen? Maksud saya masih mau jadi orang Kristen yang benar? Mau menjadi orang percaya yang benar? Ini jalannya. Kalau tidak seperti ini, Anda palsu, gadungan. Saya ini sudah pernah menjadi Kristen gadungan, saudara. Kalau jadi Kristen gadungan, jadi ya pendeta gadungan juga. Walaupun tidak bejat atau rusak, tetapi tidak tepat. Nah, bersyukur kita disadarkan Tuhan, ya. Kita dibawa kembali untuk menggumuli ini. Harus dialami pengetahuan secara kognitif, ya. Pengertian secara akali ini belum membuat saudara berubah. Saudara harus memiliki langkah-langkah konkret, ya. Langkah-langkah konkret. Istilah yang sering saya gunakan, selesai dengan diri sendiri. Sebab kalau tidak, saudara menuntut. Aku belum nikah, aku belum punya anak, aku masih naik motor, belum naik mobil, rumahku masih kontrak, atau rumahku kurang besar. Ya. Saldo uangku kecil, aku tidak punya deposito. Aku belum pernah loh jalan-jalan ke luar negeri. Apalagi, aku belum punya villa di tempat wisata. Terus mati kita kalau kita ikuti itu. Memang ini membuat saudara jadi aneh. Di mata manusia jadi tidak wajar. Nah, Yesus juga tidak wajar kok hidupnya. Jauh dari standar manusia pada umumnya. Sebab prinsipnya adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Mengosongkan diri. Makananku melakukan kehendak Bapa, rezekiku melakukan kehendak Bapa. Jadi melakukan kehendak Bapa itu bukan kewajiban, tapi kebutuhan. Itu rezeki, itu yang kita cari, yang kita gumuli setiap hari, saudara. Saudara bisa merajut senyum Tuhan dengan setiap kata yang kita ucapkan. Setiap renungan hati, tindakan dan perbuatan kita itu bisa merajut senyum Tuhan, membuat senyum Tuhan. Dan itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan setiap hari kita punya kesempatan untuk itu. Dan hal itu bisa terjadi kalau kita menyangkal diri. Mematikan keinginan, hasrat, minat, cita-cita pribadi. Harus berani, saudara. Nanti kita dibimbing kepada kerendahan hati yang benar. Kepekaan mendengar suara Tuhan. Mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Kita baru merasa apa artinya dipisahkan dari dunia. Saya bicara ini bukan sekedar mau membagi pengertian, tapi juga menyaksikan pergumulan yang saya jalani.
Maka lagu-lagu saya itu kan sebenarnya mewakili pergumulan hidup saya. Ya. Saudara sudah ikut nyanyi bersama saya, tapi pengertian saudara belum lengkap. Dan memang waktu saya menulis lagu ini juga saya belum memenuhinya dengan benar. Tapi ketika Tuhan proses, saya mengerti karena mengalami. Ya, tidak mencintai dunia itu sama dengan tidak nuruti keinginan sendiri. Jadi kalau saudara masih merasa belum bahagia, belum puas karena belum mencapai atau meraih sesuatu, saudara pasti ya mengasihi dunia, masih mencintai dunia. Dan dunia bisa menawan kita. Dunia menawan kita. Tapi kalau saudara merasa cukup, ya, apa yang kita miliki hari ini cukup. Ya, sambil kita menunggu apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Ya, karir, ya studi, ya bisnis. Tapi kita tidak bermaksud mencari kebahagiaan atau akan merasa lebih lengkap kalau mencapai itu. Tapi kita bisa lebih efektif bagi Tuhan. Kita bisa lebih berpotensi melayani Tuhan. Itu baru benar. Saudara masih bersama saya? Mengerti maksudnya? Tipis sekali. Rata-rata orang itu mau mencapai sesuatu untuk membuat dirinya lengkap, bahagia atau utuh. Sampai mati Anda tidak akan pernah puas. Tadi kita membaca 1 Yohanes pasal 2. Ya. Jadi kalau kita masih memiliki keinginan dari diri sendiri, kita masih mengasihi dunia ini. Ditawan kita. Dunia punya sarana. Nih, kau belum punya ini kan? Belum punya ini kan? Ditawan. Seperti kerbau dicocok hidungnya. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Ayat berikutnya, bukan berasal dari Allah. Keinginan mata, apa yang dilihat, diingini, membuat Anda tertawan. Nah, Paulus, firman Tuhan maksudnya, mengajarkan kita. Kami tidak memperhatikan apa yang kelihatan, tapi yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan itu sementara, yang tidak kelihatan itu kekal. Apalagi Bapak Ibu yang sudah umur, itu harus makin memperkuat penglihatan, visi, apa yang tidak kelihatan. Nanti kalau saudara terlambat membangkitkan visi penglihatan apa yang tidak kelihatan, saudara tidak mampu melihat lagi. Baru di ujung maut, saudara putus asa, pasrah dalam ketakutan, karena saudara tidak memiliki apa-apa, nggak punya visi. Tetapi kalau saudara memiliki visi apa yang tidak kelihatan, yang kelihatan itu kekal. Nah sekarang orang kalau sibuk memperhatikan apa yang tidak kelihatan, dianggap konyol.
utopis, pemimpi. Nah, kita mau masuk kelompok ini. Kiranya Tuhan membuka pikiran saudara untuk melihat apa-apa yang saudara ingini yang itu masih membelenggu. Ini masalah kalau belum beres, Pak, saya nggak tenang. Memang dibuat nggak beres supaya saudara itu bisa mencari Tuhan, saudaraku. Tuhan mengajar kita agar kita mengarahkan diri kepada kehidupan yang akan datang, saudara. Irama kita itu harus diubah. Itu bicara soal irama ya. Atau cita rasa jiwa kita harus diubah. Kalau cita rasa jiwa kita belum diubah, jadi seleranya masih selera dunia, tidak mungkin Anda masuk surga, tidak mungkin. Yang seleranya masih dunia, masuk surga tidak mungkin. Kalau kita hidup di dunia yang sudah jatuh ini, yang dikuasai kuasa gelap, kita mengingini sesuatu, kita harus membayar harganya. Kita disandera. Perbuatan dosa yang membangun selera dunia itu menyandera. Dan orang harus membayarnya nanti di kekekalan. Kelihatannya dia bebas, senang, bisa ini, bisa itu. Senang, merdeka. Tapi dia harus bayar suatu hari. Saya menghayati benar hal ini dan ini menakutkan, saudara. Lebih baik kita mematikan semua keinginan, hasrat, minat, cita-cita kita pribadi, lalu kita menantikan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Kita tidak disandera oleh dunia, kita disandera oleh Tuhan. Dan kita menantikan kematian kita, pulang ke surga. Kita bukan membayar harga keinginan, kesenangan kita pribadi yang kita puaskan. Karena kita menyenangkan hati Tuhan, kita dibayar. Maaf ya, istilah saja ya. Jangan nanti saudara salah mengartikan. Maksud saya adalah barulah kita memperoleh tempat di hadapan Allah. Karena selera jiwa kita, selera rohani. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Kita beri tepuk tangan untuk kebenarannya ini. Saudara mau berubah? Ayo kita berubah. Saya sudah menjelaskan secara pelan ya, seperti ngobrol di ruang tamu saudara. Saya harap saudara menangkap ini dan pulang itu menjadi gusar. Pak Pendeta, kita ke gereja supaya damai, kok Pak Pendeta mengharapkan kita gusar. Nah, kalau saudara masih punya keinginan-keinginan dunia, harus gusar. Nah, saya mau, ya Tuhan kehendaki ya, kita punya positioning ini, positioning yang benar-benar posisi Tuhan Yesus. Kalau saudara sudah mendengar khutbah seperti ini, masih mengeraskan hati, tidak mau berubah, saya tidak tahu khotbah macam apa lagi yang bisa merubah saudara. Penjelasan apa lagi yang membuka pikiranmu untuk mengenal Injil yang benar. Jangan susah hati apapun yang terjadi. Itu akan jadi sandera juga. Pak, keadaanku begini, keadaanku begini. Ambiar semua. Biar semua ambiar. Tapi engkau menjadi kekasih Tuhan. Karena keselamatan itu individu. Tapi saya terbeban, Pak. Terbeban tapi jangan jadi berhala. Paham maksud saya? Jangan. Itu yang membuat Anda selalu haus. Kalau masalah ini belum selesai, aku nggak puas Tuhan, nggak boleh. Akhirnya kita harus berkata,
aku pulang sendiri. Bukan tidak sayang orang lain, tapi kita tidak bisa mengubah mereka. Tuhan pun tidak bisa mengubah mereka kalau mereka tidak mau berubah. Loh, siapa kita? Saya senang sekali saudara yang hadir pada ibadah jam 5 sore ini. Saudara pada umumnya orang-orang serius. Sudah kebaktian sekali, masuk 2 kali. Beda, saya sudah berdoa jam 5 sore ini punya urapan yang beda. Saudara tidak akan pernah menyesal loh kalau Anda rajin terus sebanyak mungkin mendengarkan firman. Kiranya Tuhan menjawab doa saya. Nanti setiap kali kebaktian jam 5 akan jauh lebih kuat tegangan urapannya. Cuman tokennya harus diisi dulu. Saya harus mengisi. Apalagi yang kurang Tuhan. Kesalahan apa yang masih kulakukan yang membuat tegangan ini tidak tinggi? Apa yang masih belum kulepaskan yang membuat tegangan ini kurang tinggi? Itu saya persoalkan. Saudara juga harus mempersoalkan. Mengapa Tuhan tidak begitu nyata dalam hidupmu? Karena keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup itu masih kuat di dalam dirimu. Tuhan tidak bisa bersahabat. Anda masih bau busuk. Belum wangi. Ya mungkin tidak busuk banget, tapi Tuhan masih tidak nyaman gitu. Saya juga periksa diri, Tuhan nyaman gak? Kadang-kadang kita ini kan mengucapkan kalimat apa yang Tuhan tuh gak nyaman. Atau sikap hati kita ini. Kita tidak menjaga perasaan Tuhan, saudaraku. Kalau saudara dan saya menyerahkan tubuh, nyawa, dan roh jiwa kita, jangan empani itu dengan barang dunia. Tubuh, nyawaku, roh dan jiwaku, ku serahkan semua bagimu. Jangan kau puaskan menurut seleramu. Jangan kau puaskan dengan apa yang dunia berikan. Tetapi buatlah tubuh roh jiwamu itu kesukaan hati Allah. Melakukan apa yang Allah kehendaki. Bukan mau dipuaskan, tapi memuaskan Allah. Di titik tertentu saudara nanti berdoa tidak berani minta apa-apa. Kecuali yang Anda minta memang untuk menyenangkan Tuhan. Saudara bertanya, apa yang membuat engkau senang dengan tubuhku, dengan rohku, dengan jiwaku? Tapi kan kita dulu mengatakan tubuh, nyawaku, roh, jiwaku supaya dilindungi, dijaga, lalu diberkati. Tuhan pasti berkati. Karena itu saranamu, saranaku untuk memuliakan Dia. Tapi jangan terbalik. Berkat untuk memuaskan kita. Ada pernah bertemu orang tua yang berkata kepada tetangganya atau kepada saudara, anakku yang satu itu baik banget, tahu? Tapi yang satu itu, aduh, kenapa aku punya anak seperti dia? Kenapa aku melahirkan anak seperti dia? Tapi adiknya yang satu ini baik banget, menyenangkan hati orang tua. Kenapa kita tidak berbuat begitu untuk Tuhan? Kenapa kita tidak mengusahakan diri untuk itu? Kalau kita mengatakan tubuh, nyawaku, roh, jiwaku kuserahkan kepadamu, jangan ngempani tubuhmu, jiwa, rohmu dengan kesukaan dunia. Tidak ada bagian untukku, semua untuk kemuliaan Allah. Mumpung saudara masih hidup, mumpung saudara masih hidup, mumpung. Karena ketika kesempatan ini berlalu, saudara tidak bisa menarik waktu. Saya katakan beberapa kali dan akan saya katakan lagi, saya membayangkan kalau nanti aku di hadapan Allah.
gentarku, takutku. Nah, saya mulai sekarang sejak di bumi, ketika saya menghadap Tuhan setiap hari, saya menghayati apa yang kurang, yang membuat aku ketakutan. Ya harus takut akan Allah, tapi takut yang kudus. Allah itu Allah yang hidup, nyata, maha hadir, memiliki perasaan. Dia tahu apa yang kau ingini. Dia tahu setiap gerak hati kita sekecil apapun. Dan dia tahu kalau kita bergumul untuk mematikan keinginan-keinginan kita pribadi untuk menyenangkan dia. Kalau saudara suatu hari meninggal dunia, menghadap Allah, dan saudara sudah mematikan keinginan diri sendiri dan hidup untuk kesukaan hati Tuhan, Anda baru merasa sangat beruntung. Jangan lewatkan kesempatan ini. Saudara bersyukur mendengar hal ini. Ini masalah kekekalan. Bukan sekedar masalah diberkati, sukses di bumi, dalam karir, studi dan lain-lain. Itu bukan masalah major, bukan masalah utama. Masalah utama ketika saudara menghadap tata kemuliaan Allah, saudara sudah melakukan kehendak Bapa. Saudara bisa berkata, sudah selesai, sudah selesai.